Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 17 ayat 11 sampai 19. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perkotaan Samaria dan Galilea. Ketika ia memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Yesus lalu memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam." Dan sementara dalam perjalanan mereka menjadi tahir. Seorang di antara mereka ketika melihat bahwa dirinya telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu seorang Samaria. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang tadi? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain orang asing ini?" Lalu ia berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan dikau." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Kisah Yesus yang menyembuhkan 10 orang kusta bukan hanya peristiwa masa lalu, tetapi sebuah cermin kehidupan rohani kita hari ini. Dalam kisah itu ada 3 langkah iman yang penting: berseru kepada Yesus, taat kepadanya, dan bersyukur atas kasih-Nya. Para penderita kusta hidup dalam keterasingan. Mereka dijauhi, dianggap najis, dan tidak layak hadir dalam komunitas. Namun mereka tidak menyerah dalam keputusasaan. Ketika Yesus melintas, mereka berseru lantang, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Mereka tidak malu untuk berseru kepada Yesus. Mereka berani berharap. Inilah iman yang menyelamatkan. Betapa berbeda dengan banyak orang zaman ini. Ketika hidup berat, banyak yang lebih cepat menyerah, stres, depresi, atau mencari pelarian ke media sosial, alkohol, hiburan tanpa makna, bahkan pada okultisme. Padahal Yesus masih berjalan melewati hidup kita, hadir dalam doa, firman, dan sakramen. Masalahnya bukan Yesus tidak hadir, kita yang sering tidak berseru kepadanya. Saudara-saudari, penebusan tidak terjadi hanya dengan berteriak, "Tuhan, kasihanilah aku." Yesus berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Ini perintah yang aneh karena mereka belum sembuh saat diperintahkan pergi. Namun mereka pergi dalam ketaatan, dan justru di dalam perjalanan itulah mereka disembuhkan. Disinilah rahasia iman. Mujizat sering terjadi bukan di awal tetapi dalam proses ketaatan. Dalam hidup zaman sekarang banyak orang ingin berkat Tuhan tanpa ketaatan, ingin mujizat tanpa pertobatan, ingin keselamatan tanpa sakramen, ingin damai tanpa doa. Tapi Yesus berkata kepada kita seperti kepada mereka, "Pergilah kepada para imam." Artinya datanglah ke sakramen untuk bertobat, berdamai kembali kepada Allah. Kita sering lupa bahwa sakramen adalah saluran kesembuhan rohani. Namun banyak orang menunda pengakuan dosa, malas ke gereja dan membiarkan jiwanya sakit. Padahal rahmat Tuhan mengalir melalui gereja, melalui imam, dan melalui sakramen. Saudara-saudari, dari 10 orang yang disembuhkan, hanya 1 yang kembali untuk mengucap syukur. Ia adalah orang Samaria, orang yang dianggap rendah, bahkan dianggap tidak layak. Tetapi justru ia yang memahami rahmat Tuhan. Yesus berkata kepadanya, "Bangkitlah dan pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Keselamatan bukan hanya soal menerima mujizat, tetapi hidup dalam syukur dan perutusan. Orang yang bersyukur tidak mungkin tinggal diam, ia akan mewartakan kasih Allah. Zaman kini manusia makin pintar, modern, dan maju, tetapi kurang bersyukur. Banyak yang hanya mencari Tuhan ketika ada masalah, lalu lupa ketika hidupnya dipulihkan. Bersyukur bukan hanya soal berkata terima kasih, tetapi hidup dengan kesadaran bahwa semua berasal dari Allah,
hidup kita, keluarga kita, rezeki kita, kesehatan kita, bahkan nafas kita. Saudara-saudari, jangan diam dalam penderitaan, berserulah kepada Yesus. Jangan hanya berharap, taatilah kehendak Tuhan melalui gereja dan sakramennya. Jangan berhenti setelah menerima berkat, tapi kembalilah untuk bersyukur dan melayani. Maka marilah kita bertanya dalam hati kita, apakah kita sungguh mencari Yesus dalam hidup kita? Apakah kita taat kepadanya terutama dalam hal-hal yang sulit? Apakah kita hidup dalam syukur atau sering mengeluh? Apakah kita sudah menjadi saksi kasih Allah bagi sesama? Semoga kita tidak hanya menjadi pencari mujizat, tetapi menjadi murid sejati yang berseru, taat, dan bersyukur. Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabda